Terima kasih Mas Kris dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan alhamdulillah karena hari ini adalah 26 Rajab 1442 Hijriah. Besok adalah 27 Rajab, itu adalah Isra, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita hadirkan hati kita untuk senantiasa berusaha bertakarub, memohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya agar segala dosa, khilaf dan kesalahan kita terampunkan dan nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun dari umatnya di akhir zaman ini yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat Allah dan mengikuti sunnahnya, itulah yang nanti mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar sekalian, sungguh selaku manusia yang mahalul khoto, banyak dengan dosa dan kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tetapi dengan rahman rahimnya Allah, kemaha besar dan kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa membuka ampunannya untuk hamba-hambanya yang mau datang kepadanya. Sungguh ampunan Allah sangat luas. Sebagaimana yang tertuang di hadis Arba'in Nabawi ini, hadis yang ke-40, disampaikan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya abna Adam innaka ma dautani wa rajautani ghafartu laka ala makani minka wala ubali ya abna Adam lau balagat dunubuka anana samai summa astaghfartani ghafartu laka ya abna Adam innaka lau ataitani biqurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyrik bi syai'an la utaituka biqurabiha maghfirah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku akan ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan.
Subhanallah, diriwayatkan Tirmidzi dan adalah hadisnya hasan sahih. Nah, dari sinilah para pendengar yang berbahagia yang bisa kita pelajari bahwa memang senantiasa kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah untuk beristighfar, mohon ampun, dan sudah dijanjikan oleh Allah akan dikabulkan. Karena apa? Maha luasnya ampunan dan maafnya Allah Subhanahu wa taala itu bahkan lebih besar dari dosa seorang hamba itu jika dia minta ampun dan bertobat. Maka kita tidak boleh berburuk sangka, maka harus terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah satu-satunya zat semata-mata yang bisa mengampuni dan kemudian memberikan maaf selama hamba itu mau beristighfar dan bertobat kepadanya. Sehingga diharapkan tauhid sebagai pokok ampunan itulah bisa terus didapati oleh seorang hamba itu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh telah banyak kisah-kisah yang menunjukkan bahwa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada seorang hamba pun yang telah membunuh 99 bahkan 100 pembunuhan, tetapi belum sampai melakukan kebaikan, masih berhijrah saja untuk menuju kebaikan, dan kemudian Allah mengampuninya dan Allah memberikan balasan yang lebih baik. Karena itulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, yang berkaitan dengan hadis arba'in ini dari Al-Qur'an ini, surat Al-Mu'min ini adalah, ya Allah, berilah ampun, berilah rahmat, dan Engkaulah pemberi rahmat yang paling baik. Karena itulah para pendengar, oleh Allah Subhanahu wa taala di situ juga bahwa afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, untuk memperkuat itu kadang biasanya ada orang yang merasa telah bersimbah berlumur dosa, kemudian enggan, takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasa bahwa sudah terjerumus ke nistaan. Nah, maka Allah masih memberikan kesempatan, masih memberikan jalan, asalkan dia segera datang. Wasari'u ila maghfirah, bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panggil, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wala taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ada di surat Az-Zumar 53. Nah, itulah gambarannya. Bahkan gambaran yang terakhir luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang ada di buku Tanghiful Ghafilin ini, dikisahkan bahwa di zaman setelah Rasulullah wafat itu ada seorang rahib, ya, ini adalah dari Nasrani begitu, yang setiap Sabtu ini adalah membaca kitabnya. Tetapi
Kenapa setiap lembar hampir yang dibacanya banyak berisi Muhammad, maka disobeknya lembaran itu. Terus begitu setiap hari, setiap membaca banyak, semakin banyak lagi kisahnya tentang Muhammad, disobek terus. Sampai beberapa kali, maka dia menyadari, kalau kitab ini saya sobek terus lama-lama habis. Nah, karena itulah saya ingin bertekad mencari di mana letak dan tempat seperti yang diceritakan itu adalah di daerah Madinah sana. Maka melalui perjalanan yang cukup panjang, sekitar 2-3 bulan mencari di mana tempatnya. Dan di saat kemudian ketemu, ditunjukkanlah di saat itu para sahabat sedang berkumpul, maka di manakah yang namanya Muhammad sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tangis dari seluruh penghuni di masjid itu semuanya menjadi semakin sedih. Wahai hamba, dari manakah kau datangnya? Janganlah kau membangkitkan luka kami yang sedang berduka. Bahwa Rasulullah ini sudah berpulang ke rahmatullah dan kami senantiasa merindukannya. Tapi kau kenapa malah menanyakannya? Maka diceritakanlah al-ikhwalnya dan mohon ditunjukkan ciri-cirinya. Bagaimanakah yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Ternyata bahwa ditunjukkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Langkahnya senantiasa tegap menunjukkan kekuatan dari dalam yang luar biasa. Dan kemudian kalau memandang dengan tajam tapi penuh keteduhan, dan kalau kemudian tersenyum atau menyapa seseorang seolah ada sinar dari wajah dan mulut beliau. Maka seluruh apa yang diceritakan ciri-cirinya, subhanallah, itulah yang kubaca selama ini. Berarti betul. Karena itulah maka sekarang aku bersaksi bahwa memang Muhammad itu adalah Rasulullah. Karena itu kan aku sudah tidak bisa menemuinya, tolong tunjukkan di mana makam beliau, ya. Maka begitu ditunjukkan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tangan tinggi-tinggi, ya Allah, saya jauh-jauh ingin bersaksi, ingin bertemu dengan Nabi di akhir zaman ini, tetapi tidak ketemu, ya. Aku hanya bisa menemukan sahabat-sahabatnya yang paling baik. Karena itulah, jika kau terima imanku ini, ya Allah, maka wafatkanlah aku di atas makam ini. Ternyata kemudian dengan satu keimanan tadi yang mengesahkan Allah dan kemudian mengakui bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi akhir zaman yang harus diikuti, ternyata dia diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah betapa luasnya ampunan Allah. Bahkan dia hanya mengimani dalam hatinya, belum melaksanakan perintah dan syariat apapun, tetapi karena kesungguhannya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia saat itu meninggal di atas kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah Mas Chris, semoga ini menambah semangat kita untuk terus berbuat kebaikan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, agar kebaikan terus kita dapatkan. Dan sungguh sangat indah apabila akhir kehidupan kita senantiasa dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa kembali dalam jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, yang itulah mendapatkan panggilan mesra dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Nikmatnya semoga kita
semua bisa seperti itu. Insya Allah. Amin. Allahumma amin.